Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil diskusi kami yang dijudulkan menganalisis teori-teori belajar menurut pandangan humanisme dan landasan filosofisnya. Dengan anggota kelompok Nur Ramadhani, Adira Sivya Maharani, Daniel Susilo, Desya Sulihatu Laila, Irni Fatmawati, dan Suci Putri Anggitasari. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk Saudara Doni. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan slide pertama, 2 dan 3. Yang pertama, bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya, latar belakang. Dalam teori belajar humanisme, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori belajar humanisme lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar apa adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam keseharian. Teori belajar humanisme berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Menurut hemat kami, teori belajar humanisme adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensinya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terdiri dari 6. Yang pertama, pengertian teori belajar humanistik. Yang kedua, siapa sajakah tokoh teori belajar humanistik. Yang ketiga, apa saja prinsip teori humanistik. Yang keempat, bagaimana aplikasi teori belajar humanistik. Yang kelima, apa implikasi teori belajar humanistik. Yang keenam, yaitu bagaimana ciri guru yang baik dan kurang baik menurut teori belajar humanistik. Selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian teori belajar humanistik? 2. Siapa sajakah tokoh teori belajar humanistik? 3. Apa saja prinsip dalam teori humanistik? 4. Bagaimana aplikasi teori belajar humanistik? 5. Apa implikasi teori belajar humanistik? 6. Bagaimana ciri guru yang baik dan kurang baik menurut teori belajar humanistik? Tujuan untuk mengetahui apa pengertian teori belajar humanistik, untuk mengetahui siapa sajakah tokoh teori belajar humanistik, untuk menjelaskan apa saja prinsip dalam teori belajar humanistik, untuk memahami bagaimana aplikasi dalam teori belajar humanistik, untuk menjelaskan apa saja implikasi dalam teori belajar humanistik, untuk memahami bagaimana ciri guru yang baik dan kurang baik menurut teori belajar humanistik. Bab 2. Pembahasan. Pengertian teori humanistik, tokoh teori humanistik, prinsip dalam teori humanistik, implikasi teori belajar humanistik, aplikasi teori belajar humanistik, ciri guru yang baik dan kurang baik menurut teori humanistik. A. Pengertian teori humanistik. Teori humanistik terdapat beberapa bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualitas diri, pemahaman diri, serta relasi diri orang yang belajar secara optimal. Asri 2005. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Hal ini menjadikan teori humanistik bersifat sangat elektrik. Ausubel berpendapat tentang belajar bermakna atau meaningful learning, yaitu tergolong dalam aliran kognitif, mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari disampaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk
mengembangkan dirinya, mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik, dan membantu mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Tokoh teori humanistik. Pertama, menurut Arthur Combs, perasaan, persepsi, keyakinan, dan perilaku-perilaku batiniah yang menyebabkan seseorang berbeda dengan yang lain. Itulah sebabnya untuk mengubah perilaku orang lain, seseorang harus mengubah persepsinya. Dalam mengajar bukanlah bagaimana bahan pelajaran itu disampaikan, tetapi bagaimana membantu murid memetik arti dan makna yang terkandung di dalam bahan pelajaran tersebut, yakni apabila murid dapat mengaitkan bahan pelajaran tersebut dengan hidup dan kehidupan mereka. Menurut Abraham Maslow, teorinya didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmaniah yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi, yakni kebutuhan estetis. Maslow membedakan antara 4 kebutuhan yang pertama dengan 3, yaitu defisiensi need atau kebutuhan yang timbul karena kekurangan, dan pemenuhan kebutuhan ini pada umumnya bergantung pada orang lain. Growth need atau kebutuhan untuk tumbuh, dan pemenuhannya lebih bergantung pada manusia itu sendiri. Aplikasi teori hierarki kebutuhan Maslow dalam pembelajaran. A. Pemenuhan kebutuhan fisiologis. B. Pemenuhan kebutuhan rasa aman. C. Pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. D. Pemenuhan kebutuhan harga. E. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Karl R. Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, lebih khusus dalam bidang pendidikan. Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik. A. Hasrat untuk belajar. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. B. Belajar yang berarti. Belajar akan mempunyai makna apabila yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. C. Belajar tanpa ancaman. Belajar mudah dilakukan dengan hasil dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas. Yang C. Prinsip dalam teori humanistik. Prinsip belajar menurut Roger. Yang pertama, manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Yang kedua, belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, belajar secara partisipasif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif, dan orang belajar lebih banyak bila belajar atas pengarahan diri sendiri. Yang keempat, belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan seluruh perilaku pikiran maupun perasaan yang lebih baik dan tahan lama. Prinsip dalam teori humanistik. Prinsip teori belajar humanisme. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Yang D. Implikasi teori belajar humanistik akan disampaikan oleh Mbak Suci. Yang D. Implikasi teori belajar humanistik. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru sebagai fasilitator berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator. Yang pertama, fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas.
Yang kedua, mempercayai adanya keinginan dari masing-masing peserta didik untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong dalam belajar. Yang ketiga, menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang keempat, menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel. Selanjutnya, aplikasi teori belajar humanistik. Aplikasi teori belajar humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Peserta didik berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terlihat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadi sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain dan melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Dan yang ke F, ciri guru yang baik dan kurang baik menurut teori humanistik. Ciri guru yang baik dan kurang baik menurut teori humanistik adalah guru yang baik adalah guru yang memiliki rasa humor, adil, lebih demokratis, mampu berhubungan dengan peserta didik dengan mudah, dan mampu menyesuaikan pada perubahan. Sedangkan guru yang tidak efektif adalah guru yang memiliki rasa humor yang rendah, mudah menjadi tidak sabar, suka melukai perasaan peserta didik dengan komentar yang menyakitkan, bertindak agak otoriter, dan kurang peka terhadap perubahan yang ada. Terima kasih. Bab 3 penutup. Simpulan, teori humanistik belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tokoh teori belajar humanistik antara lain Arthur Combs, Abraham Maslow, Carl R. Rogers. Prinsip dalam teori humanistik antara lain manusia memiliki belajar alami. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Implikasi teori humanistik memberi perhatian kepada penciptaan suatu awal situasi kelompok, memperjelas tujuan-tujuan perorangan dan kelompok yang bersifat umum, menempatkan diri sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel agar dapat dimanfaatkan kelompok, menanggapi ungkapan-ungkapan yang menerima baik isi yang bersifat intelektual. Aplikasi teori humanistik terhadap pelajaran peserta didik. Aplikasi teori humanistik lebih menuju pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Ciri guru yang baik adalah guru yang memiliki rasa humor, adil, menarik, lebih demokratis. Sedangkan ciri guru yang tidak efektif adalah guru yang memiliki rasa humor yang rendah. Saran, di dalam teori humanisme, antara guru dan murid memerlukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas dengan teori ini dan harus berlandaskan filosofinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.